Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang kembali di channel Mas Imam Nawawi, dan kali ini kita akan membahas langkah besar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera alias PKS di Jakarta. Keputusan apakah itu? Detik.com memberikan judul bahwa PKS usung Sohibul Iman maju jadi cagup di Pilgub Jakarta 2024. Dengan demikian, maka Anies Baswedan menjadi akan sulit untuk maju di dalam Pilkada Jakarta. Hal itu seperti disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang mengatakan bahwa tanpa PKS, Anies akan sangat berat. Posisi PKS yang tidak mendukung Pak Anies akan memberatkan karena PKB cuma punya 10 kursi. Tapi misalkan PKB dan Nasdem juga belum cukup jelasnya. Nah, apa yang kemudian melatar belakangi PKS mengambil sebuah keputusan untuk menjadikan Sohibul Iman sebagai calon gubernur DKI atau JKJ ya sekarang ya, Jakarta? Tentu saja sebagai partai pemenang di Jakarta, PKS telah mengambil sebuah keputusan penting untuk maju di dalam Pilgub Jakarta. Ini seperti disampaikan oleh juru bicara PKS Ahmad Mabruri pada Ahad 23 Juni 2024. Dan langkah ini secara politik sangat rasional karena memang sebagai pemenang pileg kemarin di Jakarta adalah sangat lucu kalau PKS kemudian menjadi tidak percaya diri dengan kadernya sendiri, sedangkan suara di legislatif menjadi sangat tinggi. Mabruri mengatakan bahwa sebagai partai pemenang di Jakarta, PKS memutuskan akan memperjuangkan kader terbaiknya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Kandidat yang kami usung adalah Muhammad Sohibul Iman yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Kita bisa bayangkan bahwa terjadi sebuah revolusi berpikir di elit PKS yang akhirnya menentukan Sohibul Iman sebagai calon dari gubernur untuk Jakarta. Padahal secara umum yang sangat kuat ya kalau dari sisi keterpajangan ya ataupun ketersebutan nama Ahmad Saihu itu jauh lebih kuat daripada nama Sohibul Iman. Memang Sohibul Iman punya catatan positif ketika memimpin PKS, namun saat ini Saihu jauh lebih populer. Tetapi kenapa kemudian Sohibul Iman? Disinilah tampaknya serius PKS pengusung Sohibul Iman. Namun demikian, jalan Sohibul Iman tidak berarti mulus. Ia memiliki tantangan besar ke depan. Dan seperti yang kita lihat, semangat untuk memajukan Jakarta harus betul-betul membara dari sosok Sohibul Iman. Tetapi apakah rasa percaya diri PKS ini akan mendapatkan sebuah sambutan dari masyarakat? Mari kita lihat. Analis politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam mengatakan bahwa Anies akan kesulitan atau bahkan mengalami kerugian jika PKS tidak mendukungnya. Umam mengatakan, kita tahu PKS itu partai yang cukup ideologis, ada indoktrinasi yang kuat di level struktur di bawahnya. Ketika ada keputusan berubah di level elit, maka pergeseran atau shifting pemilih juga akan bisa terjadi secara signifikan. Jika kita merujuk pendapat Umam, maka boleh jadi PKS betul-betul akan menjadi pemenang dalam pilkada di Jakarta ya, DKJ terus ya, DKI maksudnya, di Jakarta. Hal ini kalau melihat daripada bentuk partai PKS yang sangat ideologis, kemudian hal itu mendorong ya masyarakat di bawahnya, struktur di bawah PKS itu bekerja secara loyal tanpa tanya ya, tanpa ragu, dan terus akan menjalankan apa yang menjadi keputusan pemimpin tertinggi dari PKS itu sendiri. Lalu akan seperti apakah posisi Anies Baswedan? Apakah ini juga menjadi sebuah tanda bahwa kemudian pesona Anies Baswedan telah sirna, atau ini adalah sebuah cara bagi PKS untuk semakin mempesona? Namun perjalanan pilkada masih cukup memakan waktu, dan itu kita tidak boleh terburu-buru bahwa mana yang akan kemudian melaju. Mengingat PDIP sepertinya cukup serius untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai kandidat yang penting untuk maju. Dan tentu saja jika nanti misalnya betul terjadi Anies diusung oleh PDIP dan kelompok partai lainnya untuk Jakarta, ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat menarik antara Sohibul Iman, Anies Baswedan. Dan ini kita masih belum berbicara tentang wakil gubernurnya. Tetapi apapun, kita berharap bahwa Jakarta tidak kehilangan pesona karena sudah tidak lagi berstatus ibu kota,
Namun demikian, kemiskinan, kemudian soal kesehatan dan pengangguran atau hal-hal yang menjadi tantangan di Jakarta jika tersolusikan juga akan memberikan dampak kepada kota-kota penyangga lainnya. Dalam kata yang lain, kita berharap Gubernur Jakarta ke depan adalah yang mengerti persoalan dan mampu memberikan jawaban. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.